Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amrozi bin H. Nur Hasyim dengan pidana mati. Dalam riwayat sejarah terorisme Indonesia, Amrozi bin Haji Nur Hasyim mencuat sebagai salah satu sosok paling kontroversial. Namun, di balik bayang-bayang keganasan tragedi bom Bali, tersimpan kisah kehidupan awal yang memuat duka, ketidakpastian, dan pencarian jati diri yang berujung pada jalan terorisme. Dalam video ini kita akan menyaksikan tentang masa kecil, awal perjalanan hidupnya, bagaimana Amrozi terpengaruh paham radikal, hingga dia harus menghadapi hukuman terberat dalam hidupnya. Amrozi bin Haji Nur Hasyim lahir dan tumbuh di Tenggulun, Lamongan, sebuah daerah yang dilingkupi oleh tradisi keagamaan yang sangat kental. Dari kecil, ia sudah disemai dengan ajaran yang tegas oleh ayahnya, Nur Hasyim, yang mengajarkan bahwa adat dan kebudayaan lokal dianggap menyimpang dari kemurnian syariah. Keluarga Amrozi sangat terpaut pada nilai-nilai literal dan keras atas ajaran Islam yang diinterpretasikan tanpa toleransi terhadap unsur budaya lokal. Dalam suasana inilah, pemikiran yang keras dan intoleran mulai mengakar, memberikan fondasi bagi pemahaman yang sangat sempit terhadap keislaman. Lingkungan keluarga yang penuh dengan retorika tentang keharusan menolak segala yang dianggap bid'ah, menjadi salah satu elemen awal yang menciptakan kerentanan dalam diri Amrozi terhadap paham radikal. Masa remaja Amrozi dipenuhi dengan pengalaman-pengalaman di pesantren, terutama di pesantren Al-Mukmin. Disinilah ia mendapatkan pendidikan agama yang intens tidak hanya melalui hafalan dan pengajian, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan tokoh-tokoh yang mengusung interpretasi keras terhadap ajaran Islam. Di tengah disiplin pesantren yang ketat, Amrozi sempat bertemu dengan para ustadz dan pengkhotbah yang membawa narasi jihad dan pemurnian tauhid secara ekstrim. Ceramah-ceramah yang menggema di ruang kelas dan di halaman pesantren, disertai dengan ritual keagamaan yang penuh simbolisme, menciptakan atmosfer emosional yang mendalam. Meskipun pada awalnya ia terkesan acuh dan kurang serius dalam belajar, tekanan dan ekspektasi lingkungan pesantren secara perlahan mulai mengikis keraguan-raguan batinnya. Tak jarang, di balik lantunan ayat suci dan doa yang berulang, terselip pesan-pesan tentang perlunya melawan segala bentuk penyimpangan yang dianggap sebagai ancaman terhadap kemurnian agama. Disinilah benih-benih radikalisasi mulai tertanam, karena lingkungan yang mendorong penafsiran absolut tanpa ruang untuk dialog dan toleransi, membuat pemikiran yang semula bersifat intrapersonal berubah menjadi ekstrim. Memasuki dekade 90-an, Amrozi mulai terlibat lebih dalam jaringan yang mengusung paham-paham radikal. Salah satu momen penting adalah ketika ia pernah mendapatkan ceramah dari seorang imam radikal, Abu Bakar Ba'asyir. Ba'asyir, yang kemudian dikenal karena peranannya dalam menginspirasi berbagai aksi kekerasan, memberikan pemahaman tentang jihad yang lebih bersifat militan dan eksklusif. Di balik setiap kata-kata yang diucapkan oleh para pemuka radikal itu, terdapat gambaran suram tentang dunia yang terancam oleh kekuatan barat dan budaya yang dianggapnya mendistorsi nilai-nilai Islam sejati. Bagi Amrozi, setiap penggalan ceramah tersebut bagai sentakan yang membangkitkan semangat membalas dendam dan menolak segala kompromi, sebuah titik balik yang membawa dirinya ke jurang kekerasan ideologis. Pertemuan ini tidak terjadi dalam kekosongan, lingkungan sosial di pesantren dan komunitas sekitarnya memberikan ruang bagi pertukaran ide yang semakin menguatkan narasi radikal. Keterpencilan dan kegagalan memenuhi ekspektasi sosial juga memperdalam kerinduan Amrozi untuk menemukan penjelasan atas ketidakadilan dunia, sehingga ia mulai membuka diri pada ajaran-ajaran yang keras dan menolak kenyataan yang ada.
Setelah masa pesantren tersebut, ia kemudian mencari pengalaman dan pelatihan yang lebih praktis di bidang perjuangan. Salah satu babak paling krusial dalam perjalanan hidup Amrozi adalah keterlibatannya dalam pendidikan kemiliteran di luar negeri. Bersama saudara-saudaranya termasuk Ali Imron dan Mukhlas, Amrozi dikabarkan pernah menempuh pendidikan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Di lembaga ini, para peserta dilatih untuk menghadapi peperangan dan melawan kekuatan komunis, dalam suasana penuh semangat jihad dan perlawanan terhadap apa yang mereka pandang sebagai penindasan global. Pelatihan yang intens ini tidak hanya mengasah keterampilan tempur, tetapi juga menyuntikkan ideologi militan. Disiplin keras, taktik pertempuran, penggunaan senjata, hingga teknik-teknik sabotase disimak dengan cermat. Di balik latihan fisik dan mental yang berat itu, tersembunyi narasi ideologis yang mendorong mereka untuk melihat perjuangan dengan kacamata radikal. Pembelajaran di Akademi Mujahidin Afghanistan seolah menjadi katalis yang mengubah pandangan dunia Amrozi, dari seorang pemuda yang terombang-ambing dalam lingkungan tradisional menjadi sosok yang siap melangkah ke medan pertempuran ideologi. Setelah menyelesaikan pendidikan militer di medan pertempuran Afghanistan, di mana Amrozi dan rekan-rekannya dilatih untuk menghadapi peperangan dengan semangat jihad, ia kembali ke tanah air dengan membawa keterampilan yang mengubah nasibnya. Bukan hanya menjadi mekanik di lingkungan lokal, kemampuan teknis yang diperolehnya memampukan Amrozi untuk menyediakan serta mengadakan bahan peledak, elemen-elemen kritis yang nantinya menjadi ujung tombak dalam rencana bom besar, yang mengguncang Bali pada 12 Oktober 2002. Kembali ke Indonesia, ia segera bergabung dengan jaringan teroris Jemaah Islamiyah dan bersama dengan saudara-saudaranya, ia memainkan peranan penting dalam perencanaan logistik serangan mematikan itu. Pengalaman militernya di Afghanistan tidak hanya membentuk keahliannya, tetapi juga memperdalam keyakinannya bahwa perlawanan melalui kekerasan adalah satu-satunya jalan untuk membasmi apa yang ia pandang sebagai musuh umat Islam. Setelah menyelesaikan masa pelatihan di Afghanistan, sebagian rekan Amrozi seperti Ali Imron dan Mukhlas, turut mendalami retorika jihad melalui pertemuan-pertemuan rahasia dan studi di pesantren seperti pesantren Al-Mukmin. Di sini mereka tidak hanya mempelajari ajaran tradisional, melainkan juga menanggapi narasi yang menekankan perlunya melawan apa yang mereka anggap sebagai kekacauan moral dan kebrutalan Barat. Rangkaian pertemuan rahasia di Solo dan sekitarnya, menjadi momen penting di mana strategi perang dan pembagian tugas untuk aksi teror pertama kali disusun. Melalui diskusi intensif, mereka menetapkan bahwa Bali sebagai tujuan wisata yang penuh dengan wisatawan Barat terutama yang berasal dari Australia, akan menjadi target strategis untuk menimbulkan efek psikologis dan mengirim pesan yang mengerikan kepada dunia. Aksi terorisme yang direncanakan oleh Amrozi dan rekan-rekannya melibatkan tahap perencanaan yang kompleks serta pembagian peran yang jelas, antara lain. Para pelaku melakukan survei mendalam di kawasan Kuta Bali, dengan memetakan arus wisatawan dan mengidentifikasi tempat-tempat yang menjadi simbol modernitas dan keterbukaan, seperti Night Club Padies Pub dan Sari Club, serta lokasi strategis di sekitar kantor konsuler Amerika Serikat. Amrozi diberi peran penting dalam pengadaan logistik. Ia bertugas membeli bahan-bahan kimia peledak yang diperoleh dari sumber-sumber di Surabaya, dan memilih kendaraan yang nantinya akan digunakan sebagai bom mobil. Keahlian mekaniknya, yang diperoleh dari pengalaman sebagai teknisi dan mekanik sebelum bergabung dengan jaringan teror, menjadi aset strategis dalam proses ini. Bersamaan dengan pengalaman militernya di Afghanistan, para pelaku seperti Amrozi dan Ali Imron menggunakan pengetahuan teknis untuk merakit alat peledak. Di balik proses perakitan ini terdapat pengaturan waktu yang cermat, pengiriman bahan peledak yang dilakukan beberapa kali, serta koordinasi dengan rekan lain di Bali untuk mengaktifkan bom secara simultan. Dalam perencanaan ini juga terdapat jaringan komunikasi yang terselubung di mana tugas dibagikan secara tertata. Imam Samudra misalnya,
berperan sebagai koordinator lapangan yang mengordinasikan pembagian tugas dan memastikan setiap elemen mulai dari pengadaan bahan, perakitan bom, hingga transportasi berjalan sinkron. Koordinasi ini diperkuat oleh latar belakang kolektif mereka yang pernah terpapar pendidikan militer dan indoktrinasi jihad, sehingga komunikasi dan pengambilan keputusan berjalan secara cepat dan rahasia untuk menghindari deteksi oleh aparat keamanan. Setelah semua aspek logistik dan tugas terbagi dengan rapi, para pelaku memastikan bahwa langkah eksekusi dapat dilakukan secara tepat waktu. Beberapa hari sebelum serangan, bahan peledak dikirim ke Bali dalam beberapa kali pengiriman melalui bus penumpang umum. Malam serangan, kedua bom utama diledakkan secara simultan sehingga menyebabkan kekacauan besar, menewaskan 202 orang dan melukai ratusan lainnya. Metode ini dirancang sedemikian rupa untuk memaksimalkan kerusakan dan menimbulkan ketakutan, sekaligus mengirim pesan ideologis yang mendalam mengenai perlawanan terhadap yang dianggap sebagai musuh umat Islam. Perencanaan aksi bom Bali oleh Amrozi dan kawan-kawan bukan hanya soal taktik militer, melainkan juga merupakan manifestasi ideologi yang telah mereka serap selama bertahun-tahun dari pesantren, pendidikan militer di Afghanistan, hingga pertemuan rahasia di Solo. Aksi mereka dipandu oleh keyakinan bahwa jihad melalui aksi kekerasan adalah bentuk pengabdian tertinggi dalam membela umat Islam, meskipun konsekuensinya menewaskan warga sipil. Keterpaduan antara perencanaan logistik dan ideologi ekstrim inilah, yang membuat serangan bom Bali menjadi salah satu aksi teror paling menghancurkan di Asia Tenggara. Di balik malam yang kelam dan bisu, ketika langit Bali dipenuhi deru ledakan yang menghancurkan harapan dan menyisakan deretan duka yang tak terhingga, terselubung sebuah misteri yang mengguncang fondasi keadilan dan kemanusiaan. Inilah kisah perjalanan penyelidikan yang mendebarkan, dari detik-detik pertama terjadinya bom yang mengerikan di Kuta, hingga penetapan tersangka utama yang selama ini menyamar di balik bayang-bayang teror Amrozi bin Nur Hashim. Pada tanggal 12 Oktober 2002, suasana Bali yang selama ini identik dengan keindahan dan kedamaian mendadak berubah menjadi medan pertempuran duka. Di tengah keramaian malam di Kuta, ledakan bom di Padies Pub dan van raksasa yang mendekati Sari Club mengoyak kehidupan ratusan jiwa. Saat itulah, di balik kepanikan yang melanda, aparat penegak hukum Indonesia telah memulai sebuah misi suci mengungkap kebenaran di balik kekejaman terorisme. Dalam kekacauan yang menelan malam itu, penyidik menggunakan segala kecanggihan forensik modern untuk merunut jejak-jejak kecil yang tersisa. Di antara potongan-potongan bukti yang berserakan, sebuah ponsel yang terabaikan ternyata menyimpan rahasia besar. Data dan log panggilan yang tersimpan di dalamnya menjadi saksi bisu sebuah bukti digital, yang secara mendadak berhenti berdenyut pada suatu titik kritis, mengisyaratkan adanya perubahan dalam alur komunikasi para pelaku. Seiring berjalannya waktu, tim investigasi yang dipimpin oleh pasukan elit mulai mengumpulkan potongan-potongan puzzle itu, menyusun kembali setiap detail untuk menyingkap tabir kegelapan yang menyelimuti. Metode analisis canggih dan dedikasi tanpa henti inilah yang menuntun penyidik pada sebuah titik balik yang dramatis. Dalam sebuah investigasi yang penuh liku dan tekanan, setiap detik dihitung bak detik-detik akhir dalam sebuah film thriller di mana kebenaran harus muncul, meski harus mengorbankan segalanya. Tak hanya bukti digital, para penyidik juga mengumpulkan kesaksian dari para saksi yang hadir di lokasi kejadian. Melalui wawancara mendalam, narasi yang terpahat di tiap kata mengungkapkan kegelisahan dan keterkejutan masyarakat ketika mendengar kabar teror. Di balik data dan log telepon, tersimpan pula kisah tentang Wong Linui, sosok ahli pengamatan wajah yang dengan kepekaan luar biasa, mampu melukis potret tersangka hanya dari bayangan dan ingatan para saksi. Untuk memperkuat barang bukti polisi tidak berhenti di situ. Di antara reruntuhan tersebut, tim penyelidik menemukan serpihan mobil Mitsubishi L300 yang dicurigai sebagai kendaraan yang membawa bom.
Namun upaya awal untuk mengidentifikasi kendaraan tersebut menemui hambatan, karena nomor rangka dan mesin telah dihapus oleh pelaku. Di tengah kebuntuan ini, sebuah penemuan krusial terjadi pada 2 November 2002, sebuah plat nomor KIR yang masih utuh ditemukan di antara puing-puing. Dengan informasi dari nomor KIR tersebut, polisi menelusuri riwayat kepemilikan mobil dan menemukan bahwa pemilik terakhirnya adalah Amrozi bin Nur Hashim, seorang pria dari Desa Tenggulun, Lamongan, Jawa Timur. Akhirnya, di tengah dinginnya pagi di kota Lamongan pada tanggal 5 November 2002, keputusan yang mengguncang seluruh negeri tertuang dalam satu momen yang tak terlupakan. Dengan bekal bukti digital, kesaksian saksi, dan analisa forensik yang jitu, aparat berhasil menetapkan sosok yang selama ini menjadi bayang-bayang dalam kasus terorisme besar itu, Amrozi bin Nur Hashim. Penangkapan Amrozi bukanlah hasil dari satu faktor semata. Sebaliknya, ia merupakan buah dari proses penyidikan yang menyatukan kecanggihan teknologi, kepekaan manusia, dan kerja keras aparat hukum yang tak pernah mengenal lelah. Ponsel yang menemukan jejak misterius, sketsa wajah yang diciptakan secara intuitif, hingga analisis mendalam terhadap bukti material, semua itu berpadu dalam sebuah simfoni keadilan. Dalam proses panjang yang seperti sebuah odisea hukum, Amrozi dinyatakan sebagai tersangka utama, sebuah penetapan yang mengukir sejarah dalam arsip penegakan hukum Indonesia. Penangkapan Amrozi menjadi titik terang dalam penyelidikan. Dalam interogasi, Amrozi mengungkapkan nama-nama lain yang terlibat dalam perencanaan dan eksekusi serangan, termasuk saudara-saudaranya, Ali Imron dan Ali Gufron alias Muhlas, serta Imam Samudra. Pengakuan ini memungkinkan polisi untuk menangkap para pelaku lainnya dalam waktu relatif singkat. Kisah pengadilan dimulai ketika aparat investigasi, dengan kecanggihan teknologi forensik dan ketekunan tiada henti, berhasil mengumpulkan jejak digital dan kesaksian yang menjadi bukti tak terbantahkan atas keterlibatan Amrozi. Data telekomunikasi yang tiba-tiba berhenti mengalun, serta potongan-potongan bukti yang terserak dari lokasi kejadian, memberikan sinyal bahwa kebenaran sedang mendekat. Dalam semangat keadilan, proses penyidikan yang penuh tekanan dan determinasi itu membuka jalan bagi sidang pengadilan, yang kelak akan mengurai setiap liku dari perjalanan teror dan pengkhianatan itu. Memasuki ruang sidang, suasana berubah menjadi medan pertempuran antara keadilan dan kekuatan ideologi. Pada 30 April 2003, dakwaan pun diumumkan, membuka babak baru di mana Amrozi harus mempertanggungjawabkan tindakannya di hadapan para hakim. Sidang demi sidang diwarnai oleh argumen yang tajam, saksi-saksi yang menceritakan dengan getir tentang malam-malam yang mencekam, dan bukti-bukti yang secara perlahan mengurai jaringan kebohongan serta perencanaan teror yang terselubung. Dalam pengadilan itu, setiap detik terasa seperti pukulan yang menggema di dalam relung jiwa. Bukti demi bukti yang disajikan bak potongan puzzle keadilan, menyusun gambaran sosok yang pernah tampak tak terjamah oleh belas kasihan. Dalam perjalanan pengadilan ini, Amrozi tidak hanya harus menjelaskan peran dalam peristiwa teror yang menghancurkan, tetapi juga menghadapi tantangan hukum yang syarat kontroversi. Pengadilan harus menentukan apakah undang-undang anti-teror yang dipakai dapat diterapkan secara retrospektif, isu yang memicu debat sengit tentang keadilan dan hak asasi manusia. Dalam nuansa dramatis, proses itu seperti sebuah opera tragis di mana kebenaran harus ditempa melalui pergulatan antara memori masa lalu dan tuntutan hukum masa kini. Penggunaan istilah retroaktivitas bukan sekadar jargon hukum, melainkan sebuah senjata pemakzulan terhadap segala bentuk ketidakadilan yang menimpa korban. Di balik dinding-dinding sunyi ruang eksekusi, proses pengadilan akhirnya mencapai klimaksnya pada 8 Agustus 2003, ketika Amrozi dinyatakan bersalah atas peran utamanya dalam tragedi yang meluluhlantakkan mimpi dan harapan. Pengumuman vonis penjara mati menggema, menjadikan momen itu sebagai puncak dari perjalanan panjang penuh derita. Namun, drama pengadilan tidak berhenti di sana. Terdapat serangkaian upaya banding dan pergolakan hukum, yang mencerminkan betapa kompleksnya sistem peradilan yang berjuang di tengah bayang-bayang kontroversi undang-undang. Di balik tiap putusan, tersimpan ironi yang menggelitik hati nurani,
seorang pembom yang selama ini terkenal dengan senyum sinis akhirnya harus menundukkan dirinya kepada roda keadilan yang tak terelakkan. Reaksi masyarakat, baik pendukung maupun yang kehilangan, mengiringi setiap sidang, membuktikan bahwa perjalanan pengadilan ini lebih dari sekadar proses hukum, ia merupakan cermin dari pergolakan emosi dan rasa keadilan dalam sebuah bangsa yang terluka. The Smiling Bomber, karena kelakuannya yang tidak hanya tak menunjukkan penyesalan, tetapi malah menyisakan tawa sinis di tengah duka yang melanda. Setiap kalimat yang diucapkannya, setiap gerak tubuhnya, bercerita tentang jiwa yang telah tersesat dan rela menyambut ajal sebagai konsekuensi dari kejahatan yang tak termaafkan. Akhirnya, pada 9 November 2008, takdir menjemputnya. Eksekusi atas perintah hukum menjadi penutup bab kelam perjalanan hidup yang telah membawa petaka bagi ribuan orang. Perjalanan pengadilan Amrozi menyisakan jejak yang mendalam bagi sejarah hukum Indonesia. Kisah ini mengajarkan bahwa di balik setiap tindakan teror terdapat jaringan duka, namun juga harapan bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk ditegakkan. Bantu channel ini agar terus berkembang dengan like, komen, share, dan subscribe, lalu nantikan video sejarah lainnya dari kami. Terima kasih.